Di Indonesia yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan itu adalah penyadaran atas korupsi. Itu kan maling, gak boleh. Tapi di Indonesia ulama-ulama bahkan melindungi para maling. Saya sebut ya, demi Allah. Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum karena melibatkan orang yang dirugikan. Jadi kalau yang tadi berzina itu untuk urusan dirinya sendiri dengan Allah dan silahkan tobatnya masing-masing, sendiri-sendiri silahkan obrolin. Tapi kalau menyangkut masalah sosial, korupsi itu gak boleh disembunyikan atas dasar bahwa itu adalah aib, tidak. Tapi itu oleh jamaahnya yang sangat besar di Indonesia, udahlah. Dia dihujat di dalam pengajiannya itu dihujat. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Kemudian ulama di Indonesia. Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik Wus, kan saya sering ke Jakarta naik Wus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong, ada ratusan yang hilang. Setiap harinya dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga. Selimut ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kita mengetahui bahwa di Indonesia 80% sarjana itu adalah lulusan agama yang paling tingginya. Yang kedua lulusan ekonomi, yang ketiga lulusan hukum. Itu sarjana di Indonesia yang paling banyak itu. Artinya kalau misalkan 80% itu dari tiga itu, dan anggaplah yang paling tinggi di antara semuanya adalah sarjana agama, lalu dan kita tahu ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak, lalu kenapa akhlak di Indonesia sangat buruk? Kalau misalkan dikatakan ulama-ulama itu untuk menyehatkan akidah kita, gimana ceritanya menyehatkan akidah kita? Yang ziarah di kuburan sampai joget-joget segala rupa itu banyak di Indonesia, dan itu bisa digunakan bisnis yang luar biasa. Di sini orang-orang kalau mau bisnis yang menguntungkan tanpa keahlian, bisnis berbasis agama di Indonesia itu sangat menguntungkan. Bayangkan, kita tinggal nyari satu tanah kosong, dipasang ceprot Nissan Habib Al Maksudi misalkan. Pasang kenceleng di situ, tunggu beberapa bulan itu kenceleng bakal penuh sesak sama duit, dijamin itu. Kalau kita mau kaya versi agama, ini air mineral yang seperti ini masukin ke dalam botol, kita beli botolnya harganya Rp200 di toko-toko plastik yang kayak gitu. Kemudian sampaikan kepada orang bahwa ini sudah didoakan sama Kiai Gus Al apa gitu ya.
Itu bisa dijual sampai 50.000 per botolnya. Terus kita jualan garam kapal api, garam apa gitu, setempel, garam rukiah. Itu mahal langsung. Saya kemarin ke penerbit, dan ini obrolan saya di sini. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah seorang 9 naga yang saya kemudian tampilkan di video saya. Saya ngobrol dengan seorang yang sangat kaya raya, yang duitnya itu adalah 1.000 sekian triliun. Mahal banget. Salah satu usaha yang besarnya itu adalah dagang kertas. Kertasnya itu kemudian gak diubah apapun, sama sekali gak diubah. Kertasnya cuma dicap halal, jebret. Harganya dinaikin dan laku keras. Syamil, saya kemarin percetakan mushaf Al-Quran Syamil, ngobrol, saya kan diajak keliling sama mereka, ini tempat percetakan Quran, mereka ngobrol. Ya ini kami menggunakan kertas yang halal. Nah, kertas yang halal maksudnya gimana? Kan kertas memang pasti halal. Mereka bilang, ya saya juga nggak tahu, pokoknya mah kita berjaga-jaga aja. Nah, di Bobodoku 9 naga bikin kertas, gak diubah apapun, cuma dicap halal. Harga dinaikin, laku. Itu padahal apa? Padahal, saya mohon maaf ya, tapi sudah menjadi pengetahuan di media-media sudah bisa diakses bahwa perusahaan kertas itu seringkali berurusan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan dulu bahkan sampai di blacklist sama perusahaan Singapura dan Malaysia, atau ya salah satu di antara itu kalau gak salah, gara-gara bikin kebakaran hutan. Entah benar atau salahnya tapi dituntutnya demikian. Gara-gara kebakaran hutan, karena kalau misalkan bikin kertas apa segala rupa perkebunan itu harus ngebakar dulu. Katanya seperti itu. Saya gak bisa mengkonfirmasi itu benar atau salah, tapi media-media Singapura mengatakan seperti itu. Nah, dengan fakta seperti itu, dicap halal dan masih dibeli walaupun harganya naik. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi kebanyakan ulama-ulama di Indonesia hadir bukan untuk menyelamatkan akidah kita. Akidah kita ternyata tidak benar. Menyelamatkan akhlak kita rusak. Coba misalkan gini, lihat data statistik. Angka bunuh diri di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia. Sekitar 1/8 dari yang terjadi di Korea. Data statistiknya. Setelah ditelusur-telusur, data statistik itu salah. Karena apa? Sebagian besar dari kasus bunuh diri di Indonesia ditutupi sama keluarganya. Ada yang bunuh diri, tapi sama keluarganya ditulis bahwa dia kecelakaan. Atau dia jatuh. Atau dia kegeleng semut. Atau apalah yang bikin yang seperti itu. Banyak kasus kejadian orang tua meninggal di kamar mandi disebutnya mah kepleset. Iya kan? Padahal penyebabnya lain. Setelah ditelusur-telusur, kasus bunuh diri di Indonesia 10 kali lipat lebih banyak daripada statistik yang dituliskan. Jadi bahkan untuk menyelamatkan orang bunuh diri pun tidak. Jadi angka statistik bunuh diri di Indonesia lebih tinggi daripada di Korea Selatan. Lebih tinggi. Terus kasus pemerkosaan sangat-sangat tinggi. Sangat luar biasa. Jangankan kasus pemerkosaan, pelecehan terhadap perempuan dibiasakan di televisi-televisi dan media kita. Kalau misalkan ada acara-acara komedi, biasanya ada cewek yang dihadirkan hanya untuk digombalin. Cit, apa dipegang terus si pemerannya, aduh seneng, menang banyak, gitu kan? Jadi acara komedi kita pun secara terbuka menampilkan catcalling yang sebenarnya bahkan dalam definisi barat, ini definisi barat ya, bukan definisi Islam. Definisi barat, catcalling itu dianggap pelecehan seksual pada perempuan. Dan kita membiasakan itu di media. Jadi coba sekarang kalau misalkan kita balik lagi kepada pertanyaan yang paling dasar, paling standar. Faedah ulama itu apa? Coba, menyelamatkan akhlak kita tidak. Yang bunuh diri banyak, yang nyolong banyak, yang membunuh banyak, yang memperkosa banyak, ziarah ke kuburan yang aneh-aneh dengan ritual yang aneh-aneh itu juga banyak. Jadi kemusyrikan bercampur dengan kemaksiatan dan tidak. Jadi apa faedahnya? Kemudian kalau misalkan kita pikir-pikir, ulama-ulama yang dimaksud juga ternyata banyak diantaranya yang tidak mengajarkan agama. Tapi mengajarkan untuk gabung ke kelompoknya dan menghujat kelompok yang lain. B, ngebahas masalah-masalah yang tidak dibicarakan di zaman Nabi. Hukum ulang tahun gimana?
Dibahas panjang lebar. Padahal kan di zaman Nabi nggak dibahas. Kalau nggak dibahas di zaman Nabi, kita batasi diskusi itu seharusnya. Ini malah jadi bahan perdebatan. Jadi kemudian para ulama banyak diantaranya yang masuk urusan politik. Kemudian mengadu domba atau terlibat dalam adu domba masyarakat di Indonesia. Kemudian ada lagi masalah para ulama itu bikin pesantren, pesantrennya malah menghancurkan anak-anak di Indonesia. Ada yang melakukan pelecehan seksual, ngomongnya nikah siri. Ada yang tanpa izin dari walinya tiba-tiba menikahi santrinya. Mau diontrog, dah udah hamil. Gimana tuh? Masa disuruh cerai, dah sudah hamil, gimana? Nah ini kan kasus-kasus yang seperti ini tuh banyak. Nah dengan kondisi seperti itu maka pertanyaan yang paling mendasar balik lagi adalah faedah ulama itu apa di Indonesia? Coba buat apa? Coba misalkan kalau ada pengajian kayak gini datangin ustadz, kemudian si ustadz itu ngomong, kan di masjid. Terus di masjid juga gak bahas apapun selain untuk ajakan pada kelompoknya sendiri. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa ulama-ulama yang dimaksud itu justru malah menghakimi para tukang maksiat. Sehingga tukang maksiat itu malah semakin menjadi-jadi. Ada kisah yang sangat unik dan ini sebenarnya cukup terkemuka. Jadi ada orang baik, ada orang yang baru mempelajari agama. Karena itu dia tuh sering ke masjid. Tapi pas dia sering ke masjid justru malah dihakimi. Mau sholat Jumat, karena mau tobat, mau hijrah datang paling duluan. Bingung mau ngapain, ya udah baca Quran. Disindiran ku khotibnya. Kalau menunggu waktu Jumatan sebaiknya sholat sunnah saja daripada baca Quran. Geus disindiran. Oh berarti ternyata ilmu saya masih dangkal. Saya baca, cari buku. Pas baca buku panik. 200 kesalahan dalam sholat. Andai rukun sholatnya aja gak sampai segitu. Ini kesalahannya 200. Dilihat satu-satu. Aduh ternyata harusnya gini. Ternyata harus, makin panik dia tuh. Kemudian pas ikut pengajian, ikut dia baca Quran sok. Tapi masih balelol. Dicarekan, kamu tuh sudah muslim tuh sudah berapa tahun? Kenapa masih gini terus? Dia tuh makin tertekan karena dia tuh mau baik tapi malah diperlakukan dalam kondisi seperti itu. Akhirnya dia kembali ke jalan yang sesat. Datang ke diskotik. Pas di diskotik itu dia nyenggol temannya sampai menumpahkan minuman alkohol itu kan, kalau minuman alkohol teh mahal di sana mah ya. Sabotol nanti bisa sampai 1 juta gitu, 1,5 juta gitu. Ditumpahin, gejret. Aduh maaf kata dia teh. Kata dia mah santuy mang, kita mah lagi jogging gitu. Ternyata di diskotik itu tidak dihakimi, tidak disakiti. Justru dia melakukan kesalahan. Pas jogging nyikut batur. Aduh sorry, santai bro, jogging lagi. Gitu sana. Nincak kaki orang lain, tidak apa-apa. Bahkan nonjok batur, ditonjok juga, tapi seserian tungtung nate. Karena sama-sama dalam tempat yang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Dia sadar bahwa tempat eksistensi dia itu bukan di masjid. Tapi di tempat dugem. Karena disitulah dia diterima dengan baik apapun yang dia lakukan. Sedangkan pas dia datang ke masjid, dicarekan lagi. Nah akhirnya apa? Dalam konteks ini ulama yang dimaksud justru malah menjauhkan masyarakat dari Islam. Kalau misalkan balik lagi pertanyaannya, ini pertanyaan tidak akan berani ditanyakan oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang tadi saya sebut. Gak akan berani. Dan mereka pun gak akan berani menjawabnya. Bahkan justru malah pertanyaan itu akan dituding pertanyaan yang muncul dari iblis, dari setan. Tapi balik lagi, yuk kita berpikir mereka faedahnya apa? Pada akhirnya saya pengen membuka kitab kuno yang juga pernah saya kemukakan di beberapa episode yang lampau di video saya. Jadi di kitab kuno itu ada Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kenapa dia nulis kitab itu?
Judulnya itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama, ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena dia merasa pada waktu itu tidak ada ilmu agama yang diajarkan oleh kaum muslimin dan oleh kaum ulama. Jadi ulama gak ngajarin ilmu agama. Yang diajarkan itu apa? Ilmu kalam alias usuluddin. Tempat Allah ada di mana diperdebatkan. Takdir itu sebenarnya gimana? Kita tuh ditentukan seluruhnya sama Allah atau tidak? Diperdebatkan. Kemudian soal zat Allah itu sebenarnya nanti ada kaki, ada wajah, ada tangan atau tidak? Diperdebatkan. Panjang perdebatannya teh. Sampai sekarang 1500 tahun perdebatannya. Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena gak pernah ada yang bisa melihatnya. Tapi itu jadi bahan perdebatan terus-terusan seperti itu. Nah, kata Al-Ghazali itu ilmu yang berkembang. Itu ilmu agama bukan? Bukan, itu mah ilmu filsafat. Kan bertanya dan menjawab terkait dengan masalah-masalah fundamental itu adalah filsafat. Kok itu disebut sebagai usuluddin? Orang-orang sana kan menyebutnya filsafat akidah. Itu kan udah jelas itu filsafat akidah. Akidah dilihat dalam pikiran orang-orang filsafat. Kan gitu. Terus belajar apa lagi? Belajar fikih. Apa itu belajar fikih? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Padahal tidak pernah ada para sahabat yang bertanya, ya Rasul ini hukumnya apa? Tapi dibikin, awalnya apa? Fikih itu dibuat untuk mempermudah kita beribadah. Awalnya, siapa yang membuatnya? Abu Hanifah yang membuat pertama kali kitab fikih itu. Nah, jadi awalnya tujuannya baik, tapi pada perkembangan selanjutnya ilmu fikih menjadi hafalan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang tadi itu, misalkan di Indonesia yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan itu adalah penyadaran atas korupsi. Itu kan maling, gak boleh. Tapi di Indonesia ulama-ulama bahkan melindungi para maling. Saya sebut ya, demi Allah. Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali. Biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana, itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Karena melibatkan orang yang dirugikan. Jadi kalau yang tadi berzina itu untuk urusan dirinya sendiri dengan Allah, dan silahkan tobatnya masing-masing, sendiri-sendiri silahkan obrolin. Tapi kalau menyangkut masalah sosial, korupsi, itu gak boleh disembunyikan atas dasar bahwa itu adalah aib, tidak. Tapi itu oleh jamaahnya yang sangat besar di Indonesia, udahlah. Dia dihujat di dalam pengajiannya itu dihujat. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Nah, jadi pada akhirnya apa? Ulama justru malah melindungi koruptor. Nah, sekali lagi pertanyaannya, balik lagi, saya akan balik lagi. Apa faedah dari ulama itu? Kata Al-Ghazali yang tadi itu, akhirnya kita tidak belajar ilmu agama. Jadi ulama-ulama itu tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang diajarkan itu adalah ilmu duniawi yang berbalut agama. Belajar baca Quran. Biar apa? Biar nanti bisa lulus pas tes PNS untuk jadi kemenag. Ada yang kayak gitu. Itu jadi ilmu baca Quran itu ilmu akhirat tapi jadi ilmu duniawi. Karena tujuannya adalah untuk jadi pejabat kemenag. Ada ilmunya apa? Ilmunya adalah belajar hadis. Biar apa? Biar dapat beasiswa untuk belajar di Saudi Arabia. Nah itu jadi ilmu duniawi. Padahal ilmunya adalah ilmu yang baik. Tapi karena niatnya sudah jelek, maka jadi seperti itu. Nah
Kemunduran peradaban kaum muslimin adalah ketika agama tidak dipelajari lagi. Yang dipelajari itu adalah budaya-budaya, tradisi-tradisi dari masyarakat setempat pada waktu itu yang dijadikan sebagai agama. Jadi makanya sekarang coba misalkan khotib Jumat. Siapa di sini yang kalau Jumatan tidur atau ngantuk atau main HP? Kenapa seperti itu? Karena khotibnya gak belajar dan gak ngajarin ilmu agama. Padahal kalau belajar dan ngajarin ilmu agama itu kita diwajibkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sedemikian sehingga orang yang di depan kita itu mendengarkan kita. Makanya misalkan Nabi kadang-kadang khutbah itu sampai mukanya merah-merah. Matanya merah karena sangat bersemangat, berapi-api. Kayak gitu loh. Kita harus ya kayak gitulah semacam itu. Tapi memang agar bisa nyerap. Nah kita kalau khotib lagi naik mimbar, apa yang disampaikan diantaranya? Ini diantaranya yang salah. Sabar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah udah tidur semuanya. Karena apa? Ya ilmu agama yang dia ajarkan itu memang ilmu agama beneran, tetapi dia tidak ada relevansinya dengan kebutuhan pada waktu itu dan disampaikan tidak dengan ilmu agama. Kan rumusannya gini nih, misal ya, sholat itu wajib, ya kan? Wudu itu sunnah, tapi wudu bisa menjadi sebuah kewajiban karena dia menjadi syarat sahnya sholat, begitu kan? Nah sekarang menyampaikan ide-ide agama, berdakwah itu wajib. Maka cara menyampaikan yang baik agar bisa diterima, agar bisa kedengeran sama orang, cara retorika itu menjadi sebuah kewajiban. Kan gitu, tapi kan kita enggak. Akhirnya ya banyak. Jadi balik lagi, bukan untuk menistakan para ulama, bukan untuk menghujat mereka, tetapi ayo kita berpikir kritis, jangan-jangan apa yang kita pelajari dari para ulama itu bukan ide-ide dasar dari agama. Sebab seandainya ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita agama yang benar, maka dijamin Indonesia bebas korupsi. Bukan ditakut-takutin hukum potong tangan, bukan hanya gara-gara itu, tetapi secara keseluruhan dakwahnya itu adalah tentang kejujuran. Seandainya dakwah para ulama itu di Indonesia itu benar, maka masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat yang bersyukur, akan menjadi masyarakat yang senang dengan kepemilikannya sendiri, sehingga dia nggak usah nyolong duit dari orang lain atau barang dari orang lain. Seandainya ulama-ulama di Indonesia itu benar-benar berdakwah, mengajarkan hal-hal yang baik, maka orang-orang di Indonesia, wanita-wanita di Indonesia gak usah khawatir untuk takut diperkosa, takut dilecehkan dan lain sebagainya. Karena ketika si perempuannya menjaga diri, ternyata si laki-lakinya juga menjaga diri. Tidak misalkan cuit yang kayak gitu ya, yang kayak gitu. Nah, seandainya semuanya, tapi kan hasilnya tidak. Oh, ada ulama-ulama faedahnya apa? Faedahnya adalah di akhirat dia pasti akan mengantarkan kita ke sorga, atau dia menerangi jalan kita untuk sampai ke akhirat. Ya gimana meneranginya kalau misalkan maling masih banyak, koruptor masih banyak, pembunuh masih banyak, pemerkosa masih banyak, tukang gibah masih banyak, ngejelekin orang masih banyak, berargumentasi nggak bisa, tapi banyaknya adalah mengejek, menjelekan, berkata kasar. Itu di mana cerita ulamanya? Ternyata justru sebaliknya, citra dari ulama di Indonesia pada akhirnya banyak yang melakukan sebaliknya. Pesantren banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai banyak yang ngomongnya berkata kasar, suka menghujat dan suka menjelek-jelekan. Terus yang tadi saya sebutkan, ada bahkan ulama-ulama yang melindungi para koruptor dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka jelas bahwa mungkin ulama-ulama di Indonesia itu bukanlah ulama yang sesungguhnya. Mungkin karena ciri dari akhir zaman segala sesuatunya berbalik. Yang kita anggap itu baik mungkin itu buruk, yang kita anggap itu buruk itu mungkin baik.
Ciri dari akhir zaman adalah seperti itu. Maka saya gak akan menghakimi, gak akan menunjuk orang-orang siapa-siapa. Cuman mari kita berpikir kritis lagi bahwa terkait dengan masalah agama kita sudah tahu pedomannya apa terkait dengan agama itu. Nah, tinggal silahkan menilai sendiri mana ulama yang memang benar-benar ulama yang mengajarkan agama dan mana ulama yang sebenarnya mengajarkan kebencian, mengajarkan budaya, mengajarkan sesuatu yang bahkan buruk untuk jual beli bisnis pribadinya dan sebagainya. Silahkan dihitung sendiri. Yuk kita ajukan di forum diskusi. Terima kasih. Ayo diskusi. Ada yang mau bertanya silahkan. Banyak. MC-nya mana sih? Sebel banget ini panitianya hilang. Oh itu MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dari Cimenyan. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Guru menceritakan tentang tokoh ulama yang melindungi koruptor, kemudian ada ulama-ulama yang oknum-oknum ulama yang mungkin memperkosa dan lain sebagainya ya. Saya ingin minta pendapat kacamata dari pandangan dari Pak Guru sendiri terkait di akhir zaman ini kan kita banyak ulama-ulama yang khususnya di Kota Bandung lah yang berdakwah gitu. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana gitu cara kita membedakan mana ulama su, mana ulama yang lurus gitu. Sementara di akhir zaman ini kita kadang suka bingung gitu. Ulama yang mana yang harus kita ikutin gitu. Nah, menurut Pak Guru sendiri, ulama yang seperti apa sih yang mestinya kita ikutin gitu dengan segala macam huru-hara yang ada di zaman sekarang gitu. Itu barangkali Pak Guru. Langsung aja dijawab ya. Kan saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya kita tuh sudah punya panduan yang jelas. Nah, saya melihat fenomena pengajaran agama Islam di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia itu kebalik sejak tahun 1100. Kebaliknya itu apa? Kebaliknya itu gini. Ulama yang asli itu ngajak kita pada Quran dan Sunnah. Jadi Quran dulu, Sunnah dulu, baru berikutnya adalah penjelasan dari para ulama. Jadi Quran sudah jelas belum? Sudah, oke, sudah selesai. Sudah jelas belum? Belum. Oh ya udah, kita carikan hadisnya. Sudah jelas belum? Oh ya udah, kita cari pendapat-pendapat para ulama yang memahami hadis ini seperti apa. Itu yang benerannya. Yang salah kebalik dan ini menjadi kurikulum di kebanyakan, saya mohon maaf ya, di kebanyakan pesantren di Indonesia. Jadi kalau mau baca Quran jangan dulu, baca dulu hadis. Pas baca hadis apa ya Bukhari? Oh jangan dulu, baca Fathul Bari dulu. Oke, ya udah, saya baca Fathul Bari dulu. Jangan dulu, mendingan baca dulu kitab-kitab ini. Jangan dulu. Nah untuk baca itu kan belajarnya berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Oke, belajar bahasa Arab dulu. Ya udah, saya mau belajar. Jangan dulu belajar bahasa Arab dulu. Tapi belajarnya cara melafalkan bacaannya. Nah akhirnya apa? Cek di pesantren-pesantren banyak yang gak hafal dalil. Karena apa? Sibuk untuk belajar kitab, baru setelah ilmunya paling tinggi, udah derajatnya wali, baru belajar Quran. Ini kan yang sering di antara kita itu. Coba cek misalkan di pesantren-pesantren kebanyakan seperti itu. Maka yang sebenarnya harus kita lakukan adalah di mana-mana kalau ada kesulitan, kalau ada pertikaian, kalau ada pertentangan, ya Quran hadis dulu. Baru kita kalau gak paham, baru kita bertanya kepada ahlinya, kan begitu. Nah jadi Quran dan hadis itu kita prioritaskan di awal. Jadi misalkan yang tadi itu, kita bingung nih membedakan mana ulama yang palsu dengan mana ulama yang asli. Gimana caranya? Misalkan gini ya, di dalam hadis itu ada penjelasan yang jelas bahwa misalkan ada di antara manusia-manusia yang kemudian diterjemahkan oleh Ibnu Abbas itu sebagai dijuluki oleh Ibnu Abbas itu sebagai anjing-anjing neraka. Itu apa? Di antaranya adalah ulama-ulama palsu itu, ulama-ulama palsu atau ulama jahat gitu ya. Ulama jahat itu apa? Di antaranya adalah yang agamanya itu hanya di lisan saja,
Jadi bacaan Qur'annya bagus banget. Ibadahnya bagus banget, tapi hanya di lisan saja. Artinya apa? Ya cuman hafal Quran di lisan, hafal hadis ya di lisan, tapi perbuatannya sama sekali gak seperti itu. Hafal Quran itu misalkan seperti hal yang sangat biasa kita ketahui, misalkan ya, bahwa kalau misalkan kaum muslimin dihina, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, maafkan, atau kalau tidak mau memaafkan, balas, tapi setimpal, tidak boleh berlebihan. Setimpal aja. Inilah yang kemudian ada penjelasan bahwa di zaman Nabi ada orang yang ngejelek-jelekin Nabi. Wah, dihina gitu. Maka Nabi mencari seorang ahli syair untuk membalas hinaannya. Jadi syair dibalas syair lagi. Itu boleh. Atau memaafkan, boleh. Memaafkan lebih baik, lebih dianjurkan. Tapi punya hak kita untuk membalas setimpal. Nah, jelas kan? Itu sebenarnya jelas. Jelas banget. Nah, kemudian sekarang ada kejadian. Ada perang, kaum muslimin dihujat, disakiti di Palestina. Ya kan? Disakiti, dihujatnya pakai apa? Pakai rudal, pakai tank. Lalu kaum muslimin membalasnya dengan apa? Batu. Kan gak sebanding, gak setimpal. Berarti apa? Di situ mengingkari Quran. Karena kalau mau balas harus dengan setimpal. Nah, masalahnya kenapa kita tidak bisa bikin rudal? Kenapa kita tidak bisa bikin tank yang canggih? Kenapa? Oh, ternyata kesalahan kaum muslimin karena tidak mengamalkan Al-Quran. Coba kalau misalkan mengamalkan Al-Quran, berarti kita harus memiliki tank yang sepadan dengan Merkava, kita harus memiliki rudal yang setara dengan Iron Dome. Maka kaum muslimin dijamin menang. Tapi sayangnya kita kalah, karena apa? Karena tidak menjalankan Quran dan Sunnah. Sesederhana itu kan. Jadi jalankan dulu Quran dan Sunnah itu dilaksanakan dalam tindakan, dalam perbuatan, bukan hanya disebutin gitu. Ini dalilnya sekian, Quran surat kesekian, nomor kesekian, bla 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 bla. Ya kalau sampai sebatas itu saja, itulah yang ulama tadi itu, yang agamanya hanya sampai di lisan saja. Tapi kan kita lebih penting adalah soal perbuatan. Contoh yang lain itu yang misalkan yang soal dakwah tadi itu. Dakwah itu kepada siapa? Kepada prioritaskan adalah kepada orang-orang yang maaf ya, di sini ada gereja nggak sih? Yang non Muslim. Kenapa? Karena dakwah itu adalah perwujudan dari cinta kasih kita. Jadi gini, dalam Islam ini doktrin Islam, cuman Islam yang benar, yang lain salah semua. Itu doktrin Islam, benar kan? Karena yang salah itu pasti masuk neraka, yang benar itu masuk surga, dan kita berbelas kasihan, maka kita berdakwah kepada orang-orang di luar Muslim itu gimana caranya agar mereka masuk Islam. Syahadat sekali aja, hanya untuk menyelamatkan mereka dari siksa abadi. Itu dakwah. Nah, kita dakwahnya sekarang kebalik. Dakwah itu apa? Dakwah itu banyak-banyakan umat. Jadi pas ada yang murtad, kita nggak butuh orang-orang itu. Jadi mikirnya itu permusuhan, bukan kasih sayang. Kan gitu kan? Nah, jadi misalkan masjid ini, pas malam-malam tertentu, sholawatan sepanjang hari, sampai ada yang kena stroke meninggal. Ada bayi oek-oek terus, tidak bisa tidur dan sebagainya. Akhirnya ada orang yang please kecilin aja. Kan ini sholawatan itu dakwah itu harus disebarkan. Jadi malah dikencengin suaranya karena itu adalah dakwah. Nah akhirnya apa? Akhirnya malah banyak orang yang menjauh. Cek sekarang di Bandung, kalau nggak percaya ya, cek sekarang di Bandung. Rumah-rumah yang dekat masjid harganya jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang jauh dari masjid. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk nyari rumah yang jauh dari masjid. Kenapa seperti itu? Karena kita egois, kita arogan. Jadi dakwah dikencengin, kan ini dakwah. Akhirnya mengganggu orang lain, jadi orang yang pengen dekat dan pengen masuk ke masjid malah menjauh. Makanya sekali lagi silakan datang ke tukang properti, ke ahli pemasaran perumahan dan sebagainya, cek pernyataan saya benar atau salah. Rumah-rumah yang dekat sama masjid relatif lebih murah harga jualnya daripada yang jauh. Gara-gara takutnya orang-orang terhadap dakwah. Nah, takutnya orang pada dakwah itu adalah salah satu yang paling ditakuti oleh Nabi. Jadi Nabi itu pernah marah
Sampai seorang sahabat berkata-kata, saya tidak pernah melihat Nabi semarah ini. Pas kayak gimana? Pas menemukan di Yaman ada orang imam yang sholat subuh suratnya panjang. Sampai kemudian ada yang bergosip, waduh ini mah kepanjangan. Nah itu Nabi tuh marahnya luar biasa. Karena apa? Sesuatu yang baik justru malah menjadi fitnah, menjadi buruk. Nah sekarang model dakwah seperti itu kita lakukan beramai-ramai. Bayangkan dulu Nabi nemu kasus seperti itu, sahabat mengatakan tidak pernah melihat ekspresi Nabi yang semarah itu. Sekarang kita lakukan di mana-mana. Jadi ketemu kan mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu. Bahkan ulama yang palsu sampai bikin hoax atas nama agama. Misalkan hoax yang sangat terkenal. Imam Syafi'i mengatakan ulama yang benar adalah tempat di mana anak panah ke orang-orang kafir ditujukan padanya. Imam Syafi'i ngomong gitu di kitab mana gak temu. Tapi mereka sengaja bikin hoax seperti itu. Untuk apa? Untuk melindungi kejahatan mereka. Jadi ada yang bikin hadis palsu. Sampai sekarang banyak ulama-ulama yang bikin hadis palsu. Banyak. Demi mereka sendiri. Barang siapa yang membenci atau yang mempertanyakan nasab Nabi, maka dia pasti su'ul khotimah. Hadis katanya. Ya kalau mau ngomong seperti itu, istihad seperti itu ya boleh. Tapi kalau menyebut bahwa itu hadis Nabi kan nggak boleh. Tapi banyak yang seperti itu. Kita tuh bikin kebohongan-kebohongan dan karena kita nggak pernah cross check. Di sini berapa banyak yang punya Al-Quran? Semua? Oke, setiap ada ulama ngomong pernah cross check nggak langsung ke Quran? Di sini siapa yang punya hadis Bukhari Muslim? Ada. Syukur-syukur kalau misalkan kita hadis yang 9 itu dimiliki semuanya. Coba setiap perkataan para ulama itu cross check. Karena banyak di antara mereka itu yang bikin hoax. Saya pernah dapat selebaran buletin gitu, pernyataan A'agim. Quran gini, kok gini? Saya langsung cross check, terus saya setorin. Oh ternyata bukan Agim yang ngomong, karena itu ternyata salah. Dan banyak sekali. Dan kita mah langsung aja diturutin. Kayak yang tadi itu, ini kertas halal. Ya udah nggak pernah cross check, langsung aja diterima walaupun harganya mahal. Jadi silahkan biasakan cross check untuk bisa memudahkan kita menemukan mana yang ulama yang benar mana yang tidak. Tapi sekali lagi kalau Quran dan hadis ternyata tidak cukup memadai, maka saya rekomendasikan buku Al-Ghazali yang Bidayatul Hidayah. Nah di situ secara spesial dijelaskan tentang ciri-ciri ulama palsu. Ya dicek aja, nanti bakal kaget loh. Ternyata di sini kita menemukan semua itu di kitab itu, silakan aja cek, itu lucu-lucu pas sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya mohon maaf ya kelamaan. Itu tuh yang di belakang duluan. Yang duluan ya, maaf. Makasih. Perkenalkan saya Rega Felix, jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Hah? Ya, dari Jakarta saya. Waduh. Jadi saya mungkin memantik diskusi juga ya, biar panjang juga. Ini kan temanya sains dan agama. Saya coba komparasi dulu ke kisah di Eropa. Di Eropa kan sama sebenarnya, ada problema antara sains dan agama. Waktu itu sebenarnya problemnya itu adalah otoritas agama. Gereja Katolik lah saat itu. Waktu itu ada kasus pertengkaran dengan sains itu dengan Kopernikus dan Galileo Galilei. Dan akhirnya Katolik itu sendiri memaafkan di abad sekarang. Nah sekarang kan tadi bahasannya juga mengenai otoritas agama. Siapa yang punya kewenangan untuk menafsirkan kebenaran suatu agama? Ini kan nanti mengerucutnya kepada ulama. Nah menariknya begini, di Indonesia sendiri memang faktanya seperti itu tadi. Bahkan saya baca di berita itu PPATK itu membuat laporan tahun 2018 bahwa transaksi tindak pidana pencucian uang atau yang mencurigakan paling banyak justru tokoh agama. Ini sangat aneh gitu, di bawahnya baru politisi dan lain sebagainya. Jadi yang tertinggi justru tokoh agama. Ini jadi pertanyaan juga, kenapa bisa begini gitu. Nah
ternyata kan memang ada yang berkedok ulama dan lain sebagainya, tapi sebenarnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Nah, saya waktu itu juga memberikan satu diskursus, apakah kita bisa integrasikan artificial intelligence ke dalam tafsir agama. Oh, itu menjadi diskursus juga secara nasional bahwa misalnya saya anggap contoh fatwa halal. Selama ini berdebatannya siapa yang punya kewenangan menyatakan satu produk ini halal atau haram? Ada ulama A menyatakan ini halal, ulama B menyatakan ini haram. Siapa yang menengahi? Oh, itu jadi diskursus panjang dan akhirnya bagaimana biar seragam, pakai saja artificial intelligence. Wah, itu juga jadi perdebatan, kan itu teknologi juga, sains. Wah, berarti ulama diambil alih sama AI dong. Ini gimana nih? Ini jadi diskusi menarik sebenarnya karena AI, ChatGPT aja itu kalau kita insert dataset kitab, seluruh kitab itu bisa hanya dalam waktu singkat dia bisa menganalisis. Sekarang memang tahap fasenya belum sampai tahap sana. Cuman yang mengerikan ketika misalnya AI itu sudah teknologi sudah sangat canggih, gimana kalau dia bisa menggantikan posisi manusia atau ulama yang ulama sendiri sebenarnya tidak mampu mengimbangi itu. Nah, itu bagaimana kira-kira Pak Guru? Ya, jauh-jauh dari Jakarta memang membawa pertanyaan yang berbobot. Kesini naik apa Pak? Bus? Oh, naik mobil. Pasti mobilnya keberatan. Nah, jadi gini, yang pertama dulu, siapa yang membangun otoritas dalam Islam? Sesuatu yang mengejutkan adalah bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya agamawan. Jadi sebenarnya tidak ada yang secara spesial memiliki otoritas sebenarnya. Maksudnya gini, ada rohaniawan Kristen, namanya apa? Pendeta. Walaupun pendeta itu sebenarnya adalah salah ya, karena pendeta itu sebenarnya adalah rohaniawan Hindu. Tapi gak apa-apa lah, pendeta. Kemudian yang rohaniawan Buddha, bante atau biksu gitu ya. Rohaniawan Hindu, ya tadi ya pedanda kalau yang di Bali, atau misalkan resi gitu. Nah, yang di Islam itu nggak ada. Makanya saya pernah mengkritik di Indonesia ada rohis, rohaniawan Islam. Mana ada rohaniawan Islam? Di Islam nggak ada rohaniawan. Karena Islam sendiri adalah sistem menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Artinya bukan hanya rohani, jasmani juga. Jadi misalkan kalau kita terlambat sholat, tapi kita lagi kelaparan, sholat dulu, makan dulu. Sama hadisnya disebut justru harus makan dulu. Artinya apa? Ya jasmani juga adalah bagian dari kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi maksudnya misalkan yang pernah disinggung oleh Gus Baha, malam-malam bangun, niat mau tahajud, tapi begitu menariknya istri. Apakah melakukan aktivitas seksual dulu atau tahajud dulu? Melakukan aktivitas seksual itu ternyata ibadah juga. Jadi urusan biologis, urusan jasmani itu juga ternyata adalah bagian dari ibadah. Jadi sejak kapan kemudian Islam disekulerkan dengan ada rohaniawan? Kenapa enggak ada jasmanian Islam gitu? Harusnya juga ada kalau misalkan tidak mau sekuler, tapi kan kita sudah kadung sekuler. Jadi pemisahan itu menjadi terjadi gitu. Nah, jadi yang pertama itu tidak ada. Lalu otoritas itu kan ada di tangan ulama. Nah, di tangan ulama ternyata ulama itu tidak pernah direpresentasi dalam sesuatu yang legal dalam Islam. Jadi ulama itu hanya disebut dalam dua kategori. Yang pertama menurut Al-Qur'an adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu goib. Siapa di sini yang paling takut sama Allah? Kan gak ada metodologi yang bisa kita tempuh untuk bisa mengetahui siapa yang di sini yang paling takut. Karena itu ulama itu goib sebenarnya. Status ulama itu tidak pernah kita ketahui. Bahkan di antara para sahabat ada orang yang disebut ulama, tapi gak ada satupun para sahabat yang tahu itu ulama. Yang kata Nabi, nih orang yang sebentar lagi lewat ini adalah dijamin masuk surga. Ternyata yang lewat itu orang random, kata para sahabat itu orang random, sebagian besar sahabat itu nggak kenal siapa dia. Sampai diselidiki sama Ibnu Umar itu, ya
Sholat ke masjidnya juga biasa-biasa aja, baca Qurannya juga kadang-kadang aja. Sholat tahajud, saya 3 hari di rumahnya mondok, nggak pernah kelihatan tahajud, tapi dia disebut ulama, disebut ahli surga. Kenapa? Alasannya sederhana, karena dia cukup bersyukur dan tidak mau memikirkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya sudah, selesai di situ, nggak julid. Nah, nggak julid itu kan urusan batin. Nah, jadi ada yang disebut seperti itu, ada juga ulama itu artinya adalah yang memiliki ilmu atau yang ilmunya luas atau yang ilmunya banyak. Nah, ilmunya banyak itu ilmu apa? Ilmu yang banyak itu bisa ilmu apapun. Makanya di zaman dulu misalkan ada Ibnu Sina tuh disebut ulama walaupun dia bukan ulama hadis, bukan, tapi dia justru adalah dokter tapi disebutnya ulama. Karena ulama bisa macam-macam. Nah, jadi otoritas keagamaan siapa yang harus megang? Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada. Kalaupun itu ada, maka itu ada di bawah naungan Qadi Al-Qudhat, hakim agung, di bawah khalifah. Jadi khalifah itu punya 3 dalam tanda kutip ya, 3 anak buah, 3 perdana menteri. Yang pertama itu adalah yang ngurusin militer, yang kedua ngurusin administrasi negara, dan yang ketiga itu adalah ngurusin syariah atau ngurusin agama dalam tanda kutip. Nah, ini dulu yang diangkatnya itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya dari Abu Hanifah. Nah, ini diberi otoritas langsung oleh masyarakat dan khalifah bahwa kamulah yang memegang otoritas ini. Kata Abu Yusuf, oke, saya terima, saya pegang otoritas ini dengan syarat khalifah pun harus di bawah otoritas saya. Kenapa? Karena saya penafsir dari Quran, penafsir dari hadis, dan disetujui. Oke, khalifah pun ternyata ada di bawah otoritasnya dia. Begitu. Nah, jadi tapi itu di zaman kekhalifahan. Ketika misalkan tidak ada di zaman kekhalifahan, maka jangan ada yang benar-benar asobiah pada satu kelompok, satu orang, satu individu, satu sekte, satu apapun, gak boleh ada. Jangan pernah ngikutin apapun, jangan ngikutin perpecahan apapun. Ini di zaman sekarang. Jadi jangan pernah kita asobiah pada satu kelompok, satu golongan, itu gak boleh. Nah, jadi memang dalam konteks ini adalah tidak ada otoritas. Jadi saya kemarin ketemu dengan orang yang megang admin medsosnya Gus Baha. Admin formalnya, ofisialnya Gus Baha. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang yang belajar di para aktivis salaf yang kita sebut Wahabi. Tapi dia juga ternyata adalah orang yang megang akun-akun ulama-ulama gus-gus terkemuka dari NU. Nah, kok bisa seperti itu? Ya gak apa-apa, karena saya gak ikutan sana sini. Ya menurut saya pengajiannya enak, bagus, ya saya terima. Jadi saya cocokkan aja dengan pengetahuan saya soal Quran dan Sunnah. Udah, selesai seperti itu. Nah, orang yang seperti itulah yang baik. Jadi ketika tidak menemukan otoritas yang bisa kita pahami, maka jangan sama sekali asobiah pada satu kelompok. Jangan asobiah, jangan fanatik buta pada satu kelompok. Ya, misalkan ada kelompok Wahabi misalkan ya, yang mengatakan bahwa jangan ikut-ikutan sama orang yang suka demo, karena demo itu bid'ah.